Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rosmalinda Aulia Putri dengan NIM 230204600028 dari kelas 03 Teknik Elektro D4. Baik, pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan studi kasus mengenai faktor daya pada sistem tenaga listrik skala kota. Studi kasus ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana pengaruh faktor daya terhadap daya semu, arus saluran, daya reaktif, serta dampaknya terhadap kinerja dan efisiensi sistem tenaga listrik. Pada studi kasus ini, sebuah kawasan industri membutuhkan daya aktif sebesar 100 MW. Energi listrik disuplai menggunakan sistem 3 fasa dengan tegangan saluran sebesar 150 kV. Nah, saya akan membandingkan dua kondisi, yaitu kondisi pertama dengan faktor daya buruk sebesar 0,75 dan kondisi kedua dengan faktor daya yang telah diperbaiki menjadi 0,95. Sebelum kita masuk pada perhitungan, kita harus mengetahui apa itu daya semu, arus sistem, dan daya reaktif. Nah, rumus daya semu itu S sama dengan P per cos Pi. Daya semu atau S adalah total daya yang harus disediakan oleh sistem tenaga listrik. Sedangkan daya aktif atau P adalah daya yang benar-benar digunakan beban. Nah, kalau cos Pi menunjukkan seberapa efektif daya yang digunakan. Rumus daya semu ini menunjukkan bahwa semakin kecil faktor daya, semakin besar daya semu yang harus disuplai oleh sistem. Yang kedua ada arus sistem 3 fasa. Pada sistem 3 fasa, besar arus saluran dipengaruhi langsung oleh daya semu. Semakin besar daya semu, maka arus yang mengalir pada saluran juga semakin besar. Rumus arus saluran pada sistem 3 fasa adalah I sama dengan S dibagi akar 3 dikali tegangan saluran. Arus atau I yang mengalir pada sistem 3 fasa bergantung pada daya semu dan tegangan saluran. Faktor akar 3 muncul karena karakteristik sistem 3 fasa. Rumus arus sistem 3 fasa ini menunjukkan bahwa arus saluran meningkat jika daya semu besar, sehingga dapat membebani kabel dan peralatan sistem. Yang ketiga itu ada daya reaktif. Daya reaktif adalah daya yang tidak menghasilkan kerja nyata, namun tetap mengalir dalam sistem untuk membentuk medan magnet dan medan listrik. Khususnya pada beban induktif seperti motor dan transformator, besarnya daya reaktif dapat dihitung menggunakan segitiga daya. Nah, ini rumus daya reaktif. Q sama dengan akar S kuadrat kurang P kuadrat. Daya reaktif atau Q adalah daya yang tidak menghasilkan kerja nyata, tetapi tetap mengalir dalam sistem. Rumus ini berasal dari segitiga daya yang menghubungkan daya aktif, daya reaktif, dan daya semu. Rumus ini menunjukkan bahwa daya reaktif meningkat ketika daya semu jauh lebih besar dibandingkan daya aktif. Nah, di sini kita masuk langkah kerja perhitungan daya semu. Kita menggunakan rumus itu S sama dengan P per cos B. Langkah pertama itu kita harus menentukan daya aktif. Itu P sama dengan 100 MW. Langkah kedua itu kita menentukan faktor daya. Nah, faktor daya itu ditentukan sesuai kondisi yang dianalisis. Ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu kondisi A ada kondisi A itu cos sama dengan 0,75. Sedangkan kondisi B-nya itu cos 0,95. Setelah itu kita menstitusikan ke dalam rumus. Yang pertama itu kondisi A. Kondisi A. Berarti SA sama dengan 100 per 0,75. Nah, yang kedua itu ada kondisi B. Kondisi B ini berarti SB sama dengan 195. Setelah itu kita menghitung daya semu. Dan hasil dari ini yaitu 130,33. Saya sudah menghitungnya sebelumnya guys, karena kebetulan saya menggunakan Zoom yang gratisan, jadi waktunya cuma 20 menit. Ini hasil yang kedua itu 105,26 guys. Di sini kita sudah mendapatkan hasilnya semua. Kan ini yang pertama. Kedua itu kita mengerjakan perhitungan arus saluran sistem 3 fasa. Di sini kita menggunakan rumus I sama dengan S akar 3 dikali F. Nah, I itu adalah arus saluran, S adalah daya semu, sedangkan FL itu adalah tegangan saluran. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan daya semu. Kan daya aktifnya sudah diketahui sebesar 100 MW dan faktor dayanya itu 0,75. Sehingga S sama dengan 100 per 0,75. Itu kita mendapatkan 100 MFA. Nah, langkah kedua yang kita lakukan adalah menentukan parameter sistem. Yang pertama itu tegangan saluran. FL sama dengan 150 kV sama dengan 150 dikali 10 pangkat 3. Setelah itu daya semu.
SA sama dengan 133,33 dikali 10 pangkat 6 ampere. Selanjutnya itu kita menghitung arus saluran. IA sama dengan 133 kali 10 pangkat 6 per pangkat 3 kali 150 kali 10 pangkat 3. IA sama dengan 513 ampere. Kita bisa melihat hasilnya. Arus saluran pada kondisi faktor daya 0,75 sebesar 513 ampere. Nilai ini tuh cukup besar dan menyebabkan kabel serta peralatan sistem tenaga bekerja lebih besar atau lebih berat, guys. Kita mengerjakan ini kondisi B, faktor daya 0,95. Yang pertama itu kita tentukan daya semu. Dengan daya aktif yang sama dan faktor daya 0,95 itu kita bisa memperoleh SD sama 100 per 0,95 sama dengan 105,26 megavolt ampere. Nah, langkah kedua itu kita menentukan parameter sistem. Tegangan saluran FL sama dengan 150 sama dengan 150 kali volt. Sama seperti sebelumnya kita juga menentukan daya semu. Mohon maaf guys kalau guys, B sama dengan 105,26 kali 10 Setelah itu langkah selanjutnya kita menghitung arus saluran. Berarti IB sama dengan 105,26 kali 6 per akar 3 kali 150 kali 10. Nah, hasil akhirnya itu 405 ampere. Nah, sekarang kita mengerjakan hitungan daya reaktif. Kita menggunakan rumus W sama dengan S kuadrat kurang P kuadrat. Q ini adalah daya reaktif atau megavolt ampere reaktif. S adalah daya semu. Kalau P itu adalah daya aktifnya. Nah, pada kondisi yang pertama itu langkah pertama kita harus menentukan daya aktif dan daya semu. Daya aktif P sama dengan 100 mW. Ini daya semu. Dari hasil perhitungan sebelumnya ya guys. SA sama dengan 133,33 megavolt ampere. Setelah itu kita substitusikan ke dalam rumusnya guys. Berarti QA sama dengan 133,33 2 100. Setelah itu kita menghitung nilai daya reaktif. Berarti QA sama dengan bukan 100 guys. Ini hasil yang sudah saya kerjakan sebelumnya ya guys, karena kebetulan sudah mengerjakannya. Nah, ini hasil akhirnya 48,2 megavolt ampere reaktif. Nah, kita dapat melihat hasil akhirnya guys. Daya reaktif pada kondisi faktor daya 0,75 itu sebesar 88,2 megavolt ampere reaktif. Nilai ini tuh cukup besar dan menunjukkan bahwa sistem dibebani oleh daya reaktif yang tinggi. Yang kedua itu kita mengerjakan kondisi B-nya guys. Yang pertama itu kita tentukan daya aktif dan daya semuanya, sama seperti yang sebelumnya. Daya aktif P sama dengan 100 mW. Daya semu SB sama dengan 105,26 Langkah selanjutnya itu kita substitusikan ke dalam rumus. Berarti QB sama dengan 105,26,2 pangkat 2,100. Sudah itu kita hitung nilai daya reaktifnya. Berarti QB sama dengan 60 1000. Harus itu 60. Ini hasil akhirnya yang kita dapatkan itu 32,9 megavolt ampere reaktif. Nah, bisa kita lihat daya reaktif pada kondisi faktor daya 0,95 itu sebesar 32,9 megavolt ampere reaktif. Jauh lebih kecil dibandingkan kondisi A, sehingga sistem bekerja lebih efisien, guys. Sekarang kita masuk pada analisis perbandingan. Dari hasil perhitungan, dapat dilihat bahwa peningkatan faktor daya memberikan dampak yang sangat besar terhadap sistem tenaga listrik.
Ketika faktor daya meningkat dari 0,75 menjadi 0,95, arus saluran turun dari 513 ampere menjadi 405 ampere. Penurunan arus ini sangat penting karena rugi daya pada saluran berbanding lurus dengan kuadrat arus. Selain itu, daya semu juga turun dari 133,33 megavolt ampere menjadi 105,26 megavolt ampere. Sehingga kapasitas peralatan seperti kabel dan transformator dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Daya reaktif juga mengalami penurunan dari 88,2 megavolt ampere reaktif menjadi 32,9 megavolt ampere reaktif, yang berarti sistem menjadi lebih stabil dan lebih efisien. Setelah itu, kita dapat melihat dampak terhadap sistem. Arus yang besar dapat menyebabkan pemanasan pada kabel dan mempercepat kerusakan isolasi. Transformator dibebani berdasarkan daya semu, sehingga faktor daya yang buruk membuat transformator cepat mencapai batas kapasitasnya. Rugi daya meningkat karena besarnya arus, sehingga efisiensi sistem tenaga listrik itu menurun, guys. Dengan perbaikan faktor daya, semua dampak tersebut dapat diminimalkan. Sebagai kesimpulan yang bisa kita dapat simpulkan, faktor daya merupakan parameter yang sangat krusial dalam sistem tenaga listrik skala besar karena berpengaruh langsung terhadap arus, daya reaktif, kapasitas peralatan, serta efisiensi sistem secara keseluruhan. Sekian yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih semua atas perhatiannya.